wabarakatuh. Pak Bipun, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang klasifikasi kemampuan lahan atau Land Capability Classification dalam mata kuliah konservasi tanah dan air. Klasifikasi kemampuan lahan ini sangat penting untuk kita sesuai dengan definisi tentang konservasi tanah dan air. Nah, namun sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa tanah ini merupakan istilah yang tertua di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang dalam perkembangannya saat ini memiliki 3 makna. Yang pertama, tanah itu sebagai tempat tumbuh tanaman atau tumbuhan. Tanah atau soil adalah suatu benda alami yang berdimensi 3, yang memiliki lebar, panjang, dan dalam, terletak di bagian paling atas kulit bumi dan mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari bahan di bawahnya. Nah, benda alami ini terbentuk oleh hasil kerja interaksi antara iklim dan jasad hidup atau organisme terhadap suatu bahan induk yang dipengaruhi oleh relief tempatnya terbentuk dan waktu. Oleh karena itu, tanah merupakan fungsi dari iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Makna yang kedua, tanah dipandang sebagai regolit atau bahan hancuran iklim, berasal dari batuan atau bahan organik yang diperlakukan sebagai bahan galian atau bahan tambang dan bahan bangunan. Dalam makna ini, tanah dinyatakan dalam satuan berat, apakah itu kilogram atau ton, atau dalam satuan volume, meter kubik, dan sebagainya. Selanjutnya, makna yang ketiga, tanah diperlakukan sebagai ruang atau tempat di permukaan bumi yang dipergunakan oleh manusia untuk melakukan segala macam kegiatan. Dalam makna ini, tanah dinilai berdasarkan luas, apakah meter persegi ataukah hektar. Nah, dari ketiga makna ini, makna pertama dan makna kedua itu ekivalen dengan kata soil. Sedangkan makna yang ketiga ini ekivalen dengan makna land. Lahan berdasarkan FAO ini diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda-benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa yang lalu dan saat ini, seperti hasil reklamasi lahan, reklamasi laut, reklamasi pantai, pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinisasi. Nah, dalam kerangka evaluasi kemampuan lahan, evaluasi lahan adalah proses penilaian penampilan atau keragaan atau performance lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi hasil survei dan studi bentuk lahan, studi tentang tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya agar dapat kita mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan. Ini semua menurut FAO pada tahun 1976. Nah, tergantung dari tujuan kita melakukan evaluasi, klasifikasi lahan itu dapat berupa klasifikasi kemampuan lahan atau Land Capability Classification. Kemudian yang kedua, bisa juga kita melakukan klasifikasi kesesuaian lahan, Land Suitability Classification. Nah, klasifikasi kesesuaian lahan ini bersifat spesifik untuk suatu tanaman atau crop spesifik, atau untuk penggunaan tertentu seperti klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman semusim, kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan,
kesesuaian lahan untuk tanaman, contoh tanaman jati, juga untuk irigasi dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi kemampuan lahan yang akan kita bahas lebih lanjut, ini adalah penilaian lahan atau komponen-komponen lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat di dalam penggunaannya secara lestari. Nah, sistem klasifikasi kemampuan lahan yang dipergunakan saat ini adalah klasifikasi dengan sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Hookenschmidt dan Steele pada tahun 1943 dan selanjutnya Klingenfeld dan Montgomery pada tahun 1973. Nah, menurut sistem ini, lahan digolongkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu kelas, subkelas, dan satuan kemampuan atau satuan pengelolaan. Pengelompokan di dalam kelas dalam klasifikasi kemampuan lahan ini didasarkan atas intensitas faktor penghambat. Tanah dikelompokkan ke dalam 8 kelas yang ditandai dengan huruf Romawi dari 1 sampai 8. Ancaman kerusakan atau hambatan itu meningkat berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 8. Yang perlu diberikan catatan adalah bahwa kelas kemampuan lahan 1 ini tidak mempunyai subkelas. Selanjutnya, pengelompokan di dalam subkelas didasarkan atas jenis faktor penghambat atau ancaman. Terdapat 4 jenis utama penghambat atau ancaman yang dikenal dengan ancaman erosi yang diberikan simbol dengan huruf E kecil. Kemudian yang kedua, ancaman kelebihan air yang diberikan simbol dengan huruf W kecil, dan yang ketiga adalah ancaman perkembangan akar tanaman yang diberikan simbol S kecil, dan yang keempat adalah pembatas iklim dengan simbol C kecil. Selanjutnya, pengelompokan di dalam satuan kemampuan adalah pengelompokan tanah-tanah yang mempunyai keragaan dan persyaratan yang sama terhadap sistem pengelolaan yang sama bagi usaha tani tanaman pertanian secara umum atau tanaman rumput untuk pakan ternak atau yang lainnya. Pendugaan jangka panjang, misalkan 10 tahunan, hasil yang diusahakan pada setiap lahan dalam satuan kemampuan yang sama dengan pengelolaan yang sama itu tidak berbeda lebih dari 25%. Nah, ini skema hubungan antara kemampuan lahan dengan intensitas dan pilihan penggunaan lahannya. Pada bagian atas secara horizontal ini intensitas dan pilihan penggunaan lahan. Kemudian secara vertikal ini menunjukkan hambatan atau ancaman kesesuaian lahan dan pilihan penggunaan yang semakin berkurang. Bisa kita lihat bahwa untuk lahan-lahan kelas 1 ini memiliki pilihan penggunaan lahan yang sangat luas, mulai dari garapan yang sangat intensif sampai dengan dapat digunakan sebagai cagar alam atau hutan lindung. Selanjutnya untuk lahan yang kelas 2, pilihan penggunaan sudah berkurang. Lahan-lahan kelas 2 tidak bisa digunakan sebagai lahan dengan garapan yang sangat intensif. Cukup bisa digunakan garapan yang intensif sampai dengan dapat digunakan sebagai cagar alam atau hutan lindung. Pilihan semakin berkurang pada lahan kelas 3, garapannya dapat dilakukan dengan tingkat garapan yang sedang sampai dengan digunakan untuk cagar alam atau hutan lindung pilihannya. Demikian juga untuk
lahan-lahan yang kelas 4 pilihannya semakin berkurang, tidak bisa digunakan garapan yang sangat intensif bahkan sedang, hanya bisa digunakan untuk garapan yang terbatas. Dan seterusnya, untuk lahan-lahan yang memiliki kelas 8 tidak memungkinkan untuk dilakukan usaha-usaha budidaya dan sebagainya, hanya dapat digunakan sebagai cagar alam atau hutan lindung agar lahan yang ada itu dapat digunakan dalam jangka panjang dan lestari. Ini sebagai contoh dari hubungan antara intensitas dan hambatan, kita bisa membuat kriteria klasifikasi kemampuan lahan. Ada faktor penghambat atau faktor pembatas yang dikembangkan oleh para ahli, mulai dari lereng permukaan, kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kondisi drainase, kondisi batuan dan kerikil, ancaman banjir, dan pada lahan-lahan yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, itu juga ada tambahan kriteria yaitu salinitas atau kadar garam. Kelas kemampuan lahan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 8 dan semua ini memiliki kriteria yang ada. Sebagai contoh untuk lereng permukaan. Lereng permukaan ini bisa kita masukkan ke dalam kelas 1 jika kemiringan lerengnya datar. Dan seterusnya sampai dengan kelas 8. Dan kriteria tersebut ini sudah tersedia oleh para ahli. Sebagai contoh, kecuruman lereng tadi kelas A, dia harus datar. Lahannya dengan kemiringan antara 0 sampai 3%. Dan seterusnya sampai dengan lahan jika lebih dari 65%, maka kecuruman lerengnya masuk dalam kategori G atau L6. Dan seterusnya, kriteria ini, 11 kriteria yang ada, ini sudah disiapkan oleh para ahli, sehingga kita tinggal mencocokkan sampai sejauh mana hambatan dari lahan yang akan kita nilai kelas kemampuannya. Ini kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kondisi drainase, kemudian faktor-faktor khusus seperti kerikil, batuan kecil, batuan lepas, sampai dengan batuan yang tersingkap. Ancaman banjir juga menjadi faktor perhitungan di dalam evaluasi kemampuan lahan. Nah, dari hasil itu kita bisa membuat peta kelas dan subkelas kemampuan lahan. Sebagai contoh, ini untuk satuan lahan 1, itu hasil evaluasi kita masuk dalam kategori atau kelas 2E. Artinya lahan itu masuk dalam kelas kemampuan lahan 2 dengan faktor pembatas adalah erosi. Untuk satuan lahan 2 ini kelas 4E dan seterusnya. Nah, setelah hasil kita melakukan klasifikasi, kita bisa tampilkan di peta kelas dan subkelas kemampuan lahan. Sebagai contoh, lahan yang kita miliki dengan kemiringan lereng 67%. Kemudian drainase baik, tidak pernah banjir, kemudian tidak ada batuan dan kerikil serta batuan yang tersingkap, tetapi erosi pada lapisan atas hilang. Nah, ini dengan kriteria karakter lahan yang ada, kita sudah bisa menentukan kelas kemampuan lahan yang ada di lahan yang kita nilai tersebut. Nah, sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan kemiringan lahan. Di sini kemiringan lerengnya adalah 67%. Nah, dari kriteria yang ada, lahan dengan kemiringan 67% itu masuk dalam kelas G atau L6 karena lebih dari 65% atau lahan yang akan kita nilai ini sangat curam. Kemudian yang kedua,
kerusakan erosi yang telah terjadi. Ini masuk dalam E3. Kenapa? 100% atau seluruh lapisan atas hilang, ini masuk dalam kategori sangat agak berat atau E3. Karena lebih dari 75% lapisan atas sampai kurang dari 25% lapisan bawah itu hilang. Kemudian drainase, kondisi drainasenya baik, tanah mempunyai peredaran udara yang baik. Selanjutnya tidak ada atau sedikit batuan, ini masuk dalam kategori B0. Dan batuan lepas pun demikian. Ancaman banjir atau genangan itu tidak pernah. Dalam periode 1 tahun, tanah tidak pernah banjir untuk waktu lebih dari 24 jam. Nah, berdasarkan karakter lahan yang kita miliki, maka kita bisa masukkan di dalam kriteria klasifikasi kemampuan lahan. Tadi lahannya adalah 67%, masuk dalam kategori G. Kemudian tingkat erosi 100% atau seluruh lapisan atas hilang, itu masuk dalam kategori E3. Kemudian drainase, lahannya baik, tidak ada batuan, dan tidak ada ancaman banjir. Nah, dari kelima karakter lahan yang akan kita nilai, kita harus melihat faktor penghambat atau faktor pembatas yang paling berat. Dalam hal ini, melihat dari kriteria klasifikasi kemampuan lahan yang kita miliki, yang paling kanan itu faktor pembatas yang paling berat itu adalah G, lereng permukaan lebih dari 65%. Oleh karena itu, ini merupakan subkelasnya, dan kelasnya itu adalah kelas 8. Sementara untuk kriteria faktor penghambat yang lainnya itu tidak lebih berat daripada lereng permukaan. Sebagai contoh, E3 itu masuk di kelas 4, kemudian drainase, batuan, dan ancaman banjir semuanya masuk di dalam kelas 1. Nah, berdasarkan Klingenbiel dan Montgomery, ini klasifikasi kemampuan lahan berdasarkan faktor penghambat yang terberat. Oleh karena itu, dari hasil penelusuran kita, maka dapat kita simpulkan kelas kemampuan lahan di atas adalah kelas 8 dengan subkelas G atau L6. Sehingga kita tulis lahan contoh yang kita berikan ini adalah lahan kelas 8 dengan subkelas G atau lahan kelas 8 dengan subkelas L6. Boleh saja kita tulis sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Klingenbiel dan Montgomery, lahan ini menjadi lahan kelas 8 dengan subkelas E kecil. Kira-kira seperti itu. Saya pikir ini bagaimana kita melakukan klasifikasi kemampuan lahan berdasarkan faktor dan potensi penghambat yang terberat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.